Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh berbahagia pada hari ini tanggal 24 Juli 2019 kita akan mengadakan acara desimulasi kegiatan pembelajaran, hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejalan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan membawakan acara pada pagi siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi kegiatan pembelajaran oleh Bapak Mujito, mata pelajaran IPS kelas 7A dengan materi bab manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian acara yang ketiga, tanggapan dari acara yang kedua, dipersilahkan kepada Bapak Mujito untuk memaparkan materi kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 7 yang sudah kita simak tadi melalui tayangan videonya. Monggo kepada Bapak Mujito, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 4 Sampai yang saya hormati, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyampaikan pemaparan, saya mulai untuk yang pertama adalah materi ini dihasilkan di kelas 7 dengan materi pokok manusia, tempat, dan lingkungan. Submaterinya adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Strategi pembelajaran untuk menyampaikan materi ini adalah menggunakan metode saintifik. Dimulai dari tahap pertama, pengamatan. Siswa mengamati video pembelajaran dari portal rumah belajar. Sesudah siswa mengamati video pembelajaran, tahap kedua adalah menanya. Pada kesempatan ini kepada siswa diberi waktu untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menuliskan ke depan. Untuk masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang. Siswa diberikan LKPD untuk bahan diskusi masing-masing kelompok, sekaligus masuk tahap ketiga, yaitu mengumpulkan data atau informasi. Data yang bisa dikumpulkan dapat diperoleh dari beberapa sumber belajar seperti buku paket atau LKS pengayaan. Bisa dari sumber buku lain yang relevan atau dari internet, karena anak-anak diperbolehkan membawa HP untuk media belajar. Sesudah pengumpulan data atau informasi dianggap cukup, di kelompok sekaligus membuat simpulan untuk nanti dipresentasikan. Tahap berikutnya adalah menganalisa data. Data yang sudah dikumpulkan mereka diskusikan secara matang oleh masing-masing kelompok sampai menghasilkan hasil akhir berupa kesimpulan untuk nanti dipersiapkan dalam presentasi. Sesudah tahap analisa data selesai, masuk tahap terakhir, yaitu mengomunikasikan kepada para peserta didik. Masing-masing kelompok tadi menyepakati satu orang sebagai perwakilannya. Mereka secara berurutan maju ke depan kelas untuk menyampaikan presentasi. Diawali kelompok satu
klarifikasi termasuk menyempurnakan hasil kerja para siswa dengan membuat kesimpulan secara umum. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil belajar. Kegiatan akan diakhiri dengan memberikan evaluasi sebagai umpan balik kepada guru dalam proses pembelajaran. Dan sebelum acara ditutup, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyiapkan materi pelajaran untuk pertemuan yang akan datang, yaitu letak wilayah Indonesia. Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. Kira-kira begini Bapak Ibu, garis besar strategi pembelajaran dengan saintifik untuk materi yang disajikan, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pada kesempatan ini, kami sebagai penyaji mohon kritik, saran atau perbaikan kepada Bapak Ibu sebagai audien, kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang lain atas saran kritik yang membangun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi kegiatan pembelajaran IPS kelas 7 bab manusia, tempat, dan lingkungan melalui pendekatan saintifik yang tadi sudah dipaparkan secara gamblang, jelas, dan terperinci oleh Bapak Mujito. Untuk acara selanjutnya, saya mempersilahkan untuk kolaborator yaitu Bapak Suparyadi untuk memberikan tanggapan atau kritik atau saran atau komentar atau apapun yang sifatnya nanti membangun, memberikan masukan atau mungkin bisa lebih memberikan pencerahan kepada, saya pikir tidak hanya kepada Bapak Mujito tapi kepada juga Bapak Ibu guru yang lain. Kepada Bapak Suparyadi, monggo waktu dan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Sugiarto SPD, yang saya hormati Bapak Mujito SPD selaku diseminator kegiatan pembelajaran hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat. Bapak Ibu guru sampai privat sami kalau yang kami hormati pula. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, kepada saya. Beberapa saat yang lalu saya sebagai kolaboran yang menyaksikan langsung pembelajaran yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Bapak Mujito SPD. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud menghakimi atau menilai, namun hanya sebagai sebatas kolaboran. Semoga menjadi katalisator untuk kedepannya agar kita semua dalam pembelajaran lebih baik. Nah, pada saat beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Mujito dari proses pembukaan pembelajaran. Saya lihat sudah nampak baik karena Bapak Mujito sudah bisa menarik perhatian siswa. Jadi pada waktu itu pembukaannya menanyakan, di awal pembelajaran menanyakan keberadaan siswa, kehadiran siswa, sudah bagus. Kemudian Bapak Mujito juga memotivasi proses pembelajaran untuk agar kedepannya anak-anak dalam terutama mata pelajaran IPS lebih meningkat pembelajarannya. Kemudian
Bapak Mujito juga memberikan acuan pembelajaran pada waktu itu, bagaimana kompetensi dasarnya yang harus dikuasai, tujuan pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Kemudian Bapak Mujito juga mengkaitkan antara materi yang lampau atau yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang perlu saya beri masukan, karena menurut pengamatan saya, pada saat pembelajaran Bapak Mujito memberikan waktu kepada para siswa untuk setelah mengamati tayangan video, Bapak Mujito mempersilahkan kepada para siswa untuk memberikan pertanyaan, kegiatan menanya. Nah, yang akan saya beri masukan bahwa kalau Bapak Mujito agak mobile, jadi pada waktu pengelolaan kelas Bapak Mujito, saya harap di lain waktu tidak hanya berada di depan saja. Saya harap berjalan ke belakang untuk melihat sejauh mana penglihatan siswa terhadap media yang ditayangkan, terutama pada saat anak memaparkan untuk menuliskan pertanyaan terkait hal yang diamati. Itu dari belakang tidak kelihatan Bapak Mujito. Jadi karena barangkali pada saat itu lebih baik disampaikan secara verbal, karena kalau ditulis kemudian pada waktu itu Bapak Mujito tidak membacakan lagi apa yang ditulis oleh siswa. Nah, di belakang sebenarnya tidak kelihatan. Yang bisa membaca mungkin anak-anak yang di depan saja dan Bapak Mujito. Nah, mungkin di saat yang akan datang bisa lebih perjelas agar anak-anak terfokus. Ternyata dari beberapa pertanyaan anak-anak itu memang ada beberapa pertanyaan yang memfokus sesuai dengan materi yang akan dipelajari, dan ada pertanyaan yang melenceng dari materi yang akan dipelajari. Nah, di situ tidak tampak kejelasan. Jadi anak di belakang tidak tahu mana tahu pertanyaan tadi yang sesuai dan mana yang tidak, karena hanya ketidakjelasan dari tayangan atau tulisan siswa tadi. Kemudian yang lain, pada saat Bapak Mujito membimbing proses diskusi. Nah, di situ Bapak Mujito juga kurang adanya keadilan dalam perhatian terhadap kelompok. Barangkali karena waktu itu agak terbatas ya. Jadi ada beberapa kelompok yang kurang diperhatikan. Jadi mungkin di saat yang akan datang bisa di setiap kelompok di nyuwun sewu, dalam bahasa Jawa dikaroke. Nah, ditunggu beberapa saat apa permasalahan dari kelompok itu, dan barangkali bisa dibawa ke forum diskusi kelas apabila ada permasalahan yang terkait dengan kerja kelompok. Itu. Kemudian untuk masalah presentasi siswa, diskusi siswa sudah berjalan baik. Kemudian hanya mungkin yang terakhir bagi saya pada saat refleksi diri, baik secara klasikal kelas maupun per kelompok, itu tadi kurang ada penekanan. Barangkali mungkin karena Bapak Mujito terbatas waktu sehingga harus segera, karena waktu itu saya lihat Bapak Mujito akan segera memberikan evaluasi untuk sebagai post testnya barangkali, sehingga untuk refleksi pembelajaran kurang ada penekanan. Barangkali itu masukan dari saya, tapi ini hanya sebatas potret penglihatan saya. Apabila justru malah tidak sesuai, saya mohon maaf sekali Bapak Mujito, bukan kapasitas saya untuk menilai, hanya untuk memberi masukan khususnya kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Mujito atau kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian tanggapan saya selaku kolaboran.
kami atas nama Bapak Mujito juga mengharap masukan dari Bapak Ibu Guru yang setelah tadi melihat, walaupun Bapak Ibu Guru tidak melihat secara langsung, hanya melalui rekaman video, namun semua bisa diamati dan dicermati. Nah, mohon kesediaannya untuk memberi masukan agar lebih baik dalam pembelajaran yang akan datang, baik pada Bapak Mujito khususnya atau kepada kita semuanya. Saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari kolaboran Bapak Supardi yang sangat jelas dalam memberikan komentarnya kepada Bapak Mujito tentang proses pembelajaran, baik pembukaan, acuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang baik, presentasi siswa yang berjalan dengan baik. Ada beberapa masukan dari Bapak Supardi, Pak Mujito, tentang memberikan waktu menanya, kemudian membimbing proses diskusi dan proses refleksi diri. Bapak Mujito bisa menerima ini masukan dari Bapak Supardi? Saya pikir ini tidak ada pertanyaan yang lagi ditanggapi, dan ini saya lanjutkan kepada tanggapan Bapak Ibu Guru yang lain. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru yang lain, boleh menanggapi, boleh bertanya. Semoga saya persilahkan untuk sesi ini 2 orang saja. Monggo, silakan. Oke, monggo yang pertama Bapak Sutarno, nanti yang kedua silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Samigalo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Samigalo. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini untuk melaksanakan diseminasi kegiatan pembelajaran, hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat. Dan pada kesempatan ini sudah siap di hadapan kita rekan kita Bapak Mufangat. Beliau tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan para siswa dan sudah berkolaborasi dengan rekan kita Bapak Sutarno. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan kami beri waktu untuk memaparkan apa yang sudah beliau lakukan, dan nanti silahkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah maupun rekan-rekan yang lain untuk memberikan komentar, kritik dan saran kepada Bapak Mufangat atas pembelajaran yang dilakukan, yang mana tujuan akhir dari semua ini adalah untuk perbaikan proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Samigalo, baik bagi Pak Mufangat pribadi dan untuk keluarga besar SMP Negeri 4 Samigalo. Pertama ini kami persilakan kepada Bapak Mufangat SPDJS untuk memberikan paparannya atas proses pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samigalo, yang kami hormati pula Bapak Mujito serta teman-teman semuanya, guru SMP Negeri 4 Samigalo. Sebelumnya maka kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul. Dan saya ucapkan terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Yang kedua, terima kasih sekali atas kesempatan pada diri saya untuk diadakannya diseminasi kegiatan pembelajaran untuk PCOK, karena kesempatan ini sangat luar biasa bagi saya untuk meningkatkan pembelajaran khususnya untuk PCOK. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tadi pagi kesempatan diberikan kepada saya untuk melakukan pembelajaran dan ditemani Pak Tarno di situ. Tadi pagi kami
basket, khususnya materinya adalah passing. Kemudian metode pembelajaran kami mencoba menggunakan problem based learning, yaitu di situ kami berusaha menguak suatu permasalahan. Anak itu dapat menyimpulkan masalah-masalah dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Itu dalam Bidsuka tadi yang saya sampaikan ke anak-anak seperti itu, menggunakan metode problem based learning. Kemudian pembelajaran metode tersebut ada beberapa fase. Tadi fase yang pertama adalah pendahuluan. Tadi sempat kami bertemu sama anak-anak di kelas, di ruangan. Saya tampilkan secara umum global terkait permainan bola basket, terus kemudian beberapa materi sedikit melewati pemutaran video. Terus kemudian setelah itu kami tadi membawa anak-anak ke lapangan. Di situ kami pemanasan, terus kemudian membuat kelompok. Itu kalau dalam ini pembuatan kelompok itu, jadi kami maksud biar nanti mereka saling bisa kolaborasi sama antar kelompok tersebut, membicarakan masalahnya, terus kemudian berusaha mencari penyelesaian masalah tersebut. Setelah tadi membuat kelompoknya, tentunya tahap berikutnya adalah brainstorming. Brainstorming itu diskusi antar kelompok tersebut, menyimpulkan atau menguak suatu masalah dari pembelajaran, khususnya untuk passing. Jadi sebelumnya tadi saya sampaikan kepada anak-anak biar anak-anak terpacu untuk berpikir atau dapat menyimpulkan apa toh masalah itu, masalah yang dihadapi anak-anak itu ketika belajar bola atau passing itu apa saja. Itu tadi sudah saya gali, sudah saya pancing-pancing. Contohnya misalkan masalah, saya jelaskan terkait dengan masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah harapan sama kenyataan yang berbeda. Jadi harapannya kalau dalam permainan bola basket passing itu ya, passing itu kepada teman enak diterima, terus posisinya pas, tidak membuat teman yang dikasih itu sulit, itu harapan. Tapi pada kenyataan dalam pembelajaran anak sering memberikan passing yang jelek, yang terlalu tinggi, yang tidak tepat. Nah, itu saya bantu untuk biar anak itu tahu, oh permasalahannya ternyata ini. Beda harapan sama kenyataannya, itu sudah masalah. Saya pancing tadi ke situ, terus kemudian biar anak juga saya harapkan untuk bisa menemukan apa atau penyebab dari masalah itu. Apakah tenaganya kurang, apakah gerakannya salah, dan berikutnya tadi setelah dia sudah mendapatkan masalahnya, baru kami bawa ke tahap berikutnya adalah pengumpulan data atau informasi. Jadi anak-anak tak kasih pula, suruh memperhatikan sendiri, cari informasi tentang begini permasalahannya dan begini solusinya. Hal tersebut sudah kami akhiri, terus bawa ke kelas. Di kelas tadi juga kami menyampaikan semacam presentasi berkelompok, saya suruh maju, terus kemudian ditanggapi sama teman-temannya, dan terakhir refleksi dari diri saya. Jadi saya sifatnya hanya membantu anak untuk berpikir, menemukan apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu sendiri. Itu tadi dalam kami membawakan pembelajaran, dan ini saya mengharapkan dari Pak Tarno selaku teman saya tadi dalam pengamatan dan Bapak Ibu yang lain untuk membuat pembelajaran di BSUK di SMP ini semakin menarik. Harapan kami hanya seperti itu, anak bisa betah berolahraga dan nyaman lah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harapkan masukannya demi kemajuan kita bersama. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pemaparan dari Bapak Mufangat atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan penjelasan dari video yang tadi sudah kita saksikan. Baiklah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kolaboran proses pembelajaran Bapak Mufangat tadi dan akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Sutarno. Kepada Bapak Sutarno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samigaluh, kemudian para rekan-rekan guru yang kami hormati. Saya sebagai kolaborator menyampaikan beberapa hal bahwa proses pembelajaran Bapak Mufangat SPD JAS sudah sangat baik karena telah diawali dengan berbagai macam. Pertama yaitu diawali dengan salam, kemudian doa, dilanjutkan dengan presensi menanyakan tentang kehadiran siswa. Selanjutnya dalam proses pembelajaran juga ada proses menanya, yaitu tentang permainan bola besar. Tadi ditanyakan bahwa ada permainan bola besar, permainan bola voli, kemudian sepak bola. Selanjutnya yang dibahas pada waktu ini adalah tentang permainan bola basket, yaitu tentang dasar-dasar permainan bola basket. Proses pembelajaran sudah sangat bagus, kemudian juga ada menanya, kemudian menayangkan video yang berkaitan dengan dasar-dasar permainan bola basket. Selanjutnya dilanjutkan dengan tata cara dasar permainan bola basket. Dan setelah video itu selesai, kemudian anak-anak dibawa ke lapangan. Selanjutnya di lapangan anak-anak mempraktekkan tentang permainan bola basket atau dasar-dasar permainan bola basket. Dilanjutkan juga dengan mempraktekkan apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan pada dasarnya bola basket itu adalah untuk permainan cepat, tepat, dan tentunya untuk sehat. Setelah permainan tadi, dasar-dasar permainan bola basket selesai, kemudian anak-anak dikumpulkan membuat kelompok untuk berdiskusi tentang apa saja yang menjadi problem dalam permainan bola basket. Setelah berdiskusi, lalu anak-anak dikumpulkan lagi, kemudian masuk kelas dan presentasi dari hasil apa yang telah didiskusikan tentang problem bola basket. Tentunya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Sufangat, karena memang juga gurunya juga masih muda, kemudian energik, dan juga memang postur tubuhnya atletis begitu. Hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Mufangat ada sedikit yang mau saya sampaikan. Pertama, tentang bahasa sudah sangat bagus, komunikatif, karena Pak Pangat orang Jawa, kemudian murid-muridnya orang Jawa dicampur dengan bahasa Jawa. Namun saya memberikan saran, ketika nanti ada murid yang mungkin berasal dari Aceh, asli sana, nah tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun untuk keseluruhan, problem based learning ini yang disampaikan oleh Pak Pangat cukup bagus, baik sekali. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutarno selaku kolaboran dari Bapak Mufangat, yang mana di situ Bapak selalu menyampaikan bahwa proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Runutan belajar dari penayangan video sampai ke praktek sudah berjalan dengan baik. Kemudian bahasa yang digunakan juga komunikatif, karena Bapak Mufangat
juga bahasa Indonesia. Dan yang pasti saran dari Bapak Sultarno adalah menggunakan bahasa Indonesia saja, karena ada siswa-siswa yang berasal dari luar Jogja, ada yang dari Aceh, ada yang dari Nusa Tenggara dan sebagainya. Jadi biar lebih semuanya bisa memahami, intinya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk sesi tanggapan. Dan di sesi tanggapan ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu karyawan untuk memberikan tanggapan atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan kita Bapak Mufangat SPDJS. Baiklah, monggo untuk yang pertama, siapa yang memberi tanggapan? Oh ya, Bapak Sukaryadi. Oke Pak, kenapa mic-nya tak bawa di situ? Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Mufangat SPDJS selaku Guru PJOK SMP Negeri 4 Sanikalu, Bapak Ibu Guru semuanya yang berbahagia. Terima kasih, saya ingin menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Mufangat mengenai pembelajaran olahraga, terutama permainan bola basket, terutama juga masalah passing bola basket. Tadi juga sudah ditanggapi oleh kolaboran Bapak Sutarno SPD. Saya hanya ingin menambahkan bahwa setelah saya melihat tayangan video yang disampaikan kepada kita dan kita cermati dalam pembelajaran PJOK kelas 7B tadi pagi oleh beliau Bapak Mufangat, sebenarnya untuk problem based learning ini terutama untuk diskusi kelompok tidak mesti harus kembali ke kelas, begitu Bapak Mufangat, bahwa diskusi kelompok dalam memecahkan problem permasalahan dalam pembelajaran pada waktu itu adalah permainan, itu malah sebaiknya dilaksanakan di lapangan itu juga, karena seolah-olah anak-anaknya adalah klub-klub bola basket yang harus menghadapi permasalahan saat bertanding. Nah, di situ kan ada istilah fair play, kemudian kompetisi, sehingga ada persaingan. Nah, di saat kelompok-kelompok itu ingin meraih kemenangan, karena ini suatu permainan, tentunya dibekali anak dengan keterampilan bermain bola basket, sehingga apabila kelompok-kelompok ini anggaplah sebagai klub bola basket, dia harus memecahkan permasalahan terkait dengan kompetensi atau keahlian profesionalitas masing-masing pemain di tiap kelompok, sehingga alangkah baiknya pada saat itu juga anak-anak dimohon diskusi di lapangan saja. Walaupun kemungkinan kita beri seolah-olah dari setiap klub itu ada pelatihnya, kemudian ada pemainnya, sehingga harus berdiskusi memecahkan masalah pada saat itu juga dengan cepat, efisien, cekatan, ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah. Itu barangkali masukan dari saya. Jadi tidak harus dibawa kembali ke kelas, tapi karena tadi sudah dibekali di kelas dengan tayangan materi baik video maupun file-file tentang passing bola basket. Nah, pada saat bermain di lapangan diharapkan setiap kelompok bisa menyelesaikan secara cepat menghadapi permasalahan yang ada, sehingga kalau nanti main sesungguhnya mereka akan meraih prestasi dalam klub bola basket yang mereka laksanakan misalnya dalam pertandingan. Saya kira itu saja, hanya masukan sedikit agar kita efisien waktu, karena kalau anak dari kelas ke lapangan kemudian kembali ke kelas itu
kadang-kadang memakan waktu banyak sehingga anak lebihnya saya mohon maaf waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Sumaryati atas tanggapan yang diberikan, yang pada intinya bahwa diskusi tidak harus dibawa kembali ke kelas Pak, tapi bisa di lapangan. Dan ini anak dimotivasi untuk mereka itu, kelompok mereka itu semacam kelompok besar gitu. Ya, ini karena memang Bapak Pariyati ini penggemar olahraga ya Pak ya? Iya, oke. Coach Manchester United, oke. Tapi ini basket ya Pak? Iya, oke. Jadi, tapi sepertinya anak-anak familiar sekali Pak dengan klub-klub bola, terus bola basket. Jadi mereka berasa benar-benar sebagai klub besar. Ini sebuah motivasi tersendiri untuk anak-anak bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi ini menarik sekali di pelajaran. Oke, selanjutnya tanggapan yang berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo silahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya kasihi. Selamat siang. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah pada kita semua. Sepintas saya pribadi melihat proses di dalam Bapak Mufangat SPD menyampaikan pembelajaran pada olahraga basket khususnya, itu ada sedikit yang menjadi catatan saya. Sebenarnya ini juga bukan hal yang terlalu penting, yang istilah dalam bahasa Jawa ini sering dilakukan oleh banyak orang dalam arti salah kaprah. Sebenarnya tahu kalau itu salah, tapi karena semuanya sudah mengakui bahwa itu hal yang biasa, lalu semua orang melaksanakan. Yaitu adalah pada waktu komunikasi kita dengan audien, atau kalau dalam hal ini Pak Pangat dengan murid, itu sebaiknya dikurangi, bahkan dihilangkan dalam jeda waktu pemikiran itu kata misalnya atau apa itu, misalnya ada yang seperti itu sebenarnya bisa dihilangkan dengan sering mencoba untuk tidak melakukan itu. Kalau itu seperti saya terus terusan itu masih lumayan, artinya dalam arti tidak terlalu tidak baik. Tapi ada saudara-saudara kita yang dalam komunikasi itu kebiasaannya dengan tangan diremas-remas, atau mungkin memegang hal-hal bagian tubuh yang lain, perut atau apa. Nah ini mudah-mudahan termasuk saya itu bisa berubah dari seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga dalam memberikan komunikasi terhadap mahasiswa itu serius, tapi juga diselingi dengan humoris supaya anak-anak itu mereka serius tapi tidak jenuh. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Waktu kita kembalikan. Selamat siang. Oke, dan demikianlah tadi tanggapan dari rekan-rekan kita yang memang masalahnya luar biasa sekali, dan saya pikir ini sesuatu yang membangun sekali bagi kita semua ya, untuk kemajuan proses pembelajaran di SMP 4. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Mufangat selaku model atau yang memaparkan proses pembelajaran ini. Kepada Bapak Mufangat, saya persilakan Pak. Tidak usah panjang-panjang ya Pak. Terima kasih sekali atas kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya. Ada 3 macam tadi masukan dari Pak Tarno terkait dengan penggunaan bahasa. Atau nuwun Pak Tarno. Nah ini saya itu mesti kayak gitu. Jadi ketika kita memberikan ngobrol sama, kadang-kadang terselip bahasa Jawa. Mohon maaf sekali, tapi ya besok ini sebagai masukan dari saya, karena sekolah kita itu memang ada dari Aceh, dari Nusa Tenggara Barat. Ada apa itu kearifan lokal. Iya, tapi semoga nanti saya bisa memperbaikinya. Yang kedua dari Pak Pariyati, mau ngomong gimana?
diskusi ya. Oke Pak, harus jadi ketika tadi saya harus bawa masuk lagi ke ruangan, habis itu kan terakhir kali saya refleksi kepada anak-anak dan saya menjelaskan harus menggunakan bola dan bola masih berada di lapangan ya. Jadi anak juga tadi ngambil ke halaman dulu, itu repotnya memang. Terima kasih sekali Pak masukannya. Lain waktu bisa untuk pengembangan untuk pembelajaran. Kemudian untuk Pak Herman, matur nuwun Pak Herman. Ini ibu-ibu jajannya mau gadek ke kula mboten? Biasanya sudah gadek ke kula. Nggih, terima kasih Pak Herman. Nggih, Pak Herman. Anak niku kantanan pun gawan baji. Jadi semoga nanti saya juga bisa mengenai kita. Karena itu sebenarnya sambil mikir Pak. Jadi Pak Matur Sobat Nuwun, terima kasih sekali. Ini waktu yang luar biasa sekali. Saya mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kok pilih Pak Kepala sekolah malah boten itu. Oh, pun saya nih Pak. Alhamdulillah. Kok pilih tadi Pak Kepala sekolah sibuk di depan laptop, jadi tidak memperhatikan ketika saya diingat lapangan. Semoga harapan ke depan pembelajaran PJOK dalam kami membawakan tersebut dapat lebih baik, dan ini memang kesempatan yang luar biasa. Kedepannya masih ada Pak Suruh juga ada kesempatan, jadwalnya bulan April ya Pak. Jadi dari saya pribadi hanya kata dari Bu Yusi, kalau ada Bu Yusi tak ada gading yang tak letak atau meninggal gitu. Saya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih sekali atas koreksinya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara diseminasi pembelajaran hasil evaluasi dan refleksi guru kepada teman sejawat pada kesempatan hari ini, yang mana bisa kita simpulkan bahwasanya dalam sebuah proses pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai media dan dengan runtutan atau urutan yang pas sehingga anak-anak bisa menikmati proses pembelajaran itu dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang baik, dikarenakan sekolah kita ini terdiri dari tidak hanya anak-anak yang berasal dari Pulau Jawa, mungkin bahasa Jawa, ada anak yang dari luar Jawa. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa nasional. Dan juga untuk tempat diskusi kita tidak hanya menggunakan kelas, tapi kita bisa menggunakan lapangan ataupun luar ruangan sebagai tempat diskusi. Demikian acara diseminasi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dari saya mohon maaf atas kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.